saya Shengyona Budiana, NIM 18055111036. Halo, perkenalkan, nama saya Ananda Sri Partiswari, NIM 18055111037. Ananda Kusuma Putra, NIM 18055111038. Perkenalkan, nama saya Risto Ricardo dengan NIM 18055111041. Halo, perkenalkan nama saya Judi Fieri Marantu Senturi, NIM 18055111042. Perkenalkan, nama saya Grandi Sadra Nugroho, NIM 18055111043. Saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tingkat suku bunga dari tahun yang tidak diketahui. Di sini terdapat contoh soal, yaitu sebuah perusahaan melakukan investasi saat ini sebesar Rp50.000. Perusahaan tersebut mengharapkan adanya penerimaan sebesar Rp7.000 setahun selama 15 tahun. Nah, berapakah bunga yang diperoleh dari investasi ini? Jadi kita mengetahui bahwa P adalah 50.000 dan N 15 tahun dan A 7.000. Nah, lalu kemudian kita masukkan ke dalam rumus P sama dengan A kurung kurawa 1 plus I pangkat N dikurang 1 per I dikalikan 1 plus I pangkat N tutup kurawa. Nah, dari sini kita mendapatkan yang di dalam kurung kurawa ini bernilai 7,1428. Nah, kemudian di sini kita asumsikan bahwa nilai 7,1428 di sini adalah Y2. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode trial error. Jadi nilai I1 dan I3 kita tentukan dengan I yang setidaknya mendekati nilai Y sama dengan 7,1428 seperti yang terlihat dalam tabel berikut. Lalu kemudian kita membuat trial error 1 dan trial error 2, di mana trial error 1 yaitu I1 sama dengan 12% atau 0,12 dan trial 2 dengan I3 sama dengan 11% atau 0,11. Nah, setelah melalui perhitungan didapatkan bahwa Y1 sama dengan 6,8109 dan Y2 sama dengan 7,1909. Nah, setelah nilai Y1 dan Y3 didapat, selanjutnya kita mencari nilai I menggunakan metode interpolasi. Jadi, kita memiliki rumus Y2 dikurangi Y1 per Y3 dikurangi Y1 sama dengan I2 dikurangi I1 per I3 dikurangi I1. Kemudian kita masukkan semua variabel yang diketahui, di mana menyisakan I2 yang kita cari, sehingga setelah melalui perhitungan didapatkan nilai I2 sama dengan 0,11126, sehingga nilai bunga yang diperoleh pada investasi ini yaitu sebesar 0,11126 dikalikan 100% yaitu 11,126%. Materi selanjutnya yaitu menangani aliran kas yang tidak teratur. Untuk menangani masalah yang seperti ini, biasanya kita harus melakukan konversi satu persatu ke awal atau ke akhir periode, sehingga kita akan mendapatkan nilai total dari P, F, atau A dari aliran kas tersebut. Contoh berikut menggambarkan aliran kas yang tidak teratur. Seperti kita lihat contoh di bawah, perhatikan diagram aliran kas pada gambar di samping ini.
keempat yaitu 12.000 dikali P per F, 12%, 4 yaitu 12.000 dikali 0,6355, hasilnya Rp7.626. Kelima, 8.000 dikali P per F, 12%, 1 menjadi 8.000 dikali 0,5674, hasilnya Rp4.539,2. Sehingga nilai P keseluruhan aliran kas tersebut adalah P sama dengan P0 ditambah P1 sampai P5. Hasilnya yaitu Rp29.485,8. Dengan mengetahui nilai P, maka nilai F pada tahun kelima dan A selama 5 tahun dapat dihitung dengan mudah sebagai berikut. F sama dengan P dikali F per P, I persen, N berarti 29.485,8 dikali 1,762, hasilnya Rp51.953,98. Dan A sama dengan P dikali A per P, I persen, N yaitu 29.485,8 dikali 0,27741, hasilnya adalah Rp8.179,66. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel 2.4 ringkasan faktor konversi diskret. Nama faktor yang pertama yaitu SPPWF atau Single Payment Present Worth Factor, yaitu digunakan untuk mendapatkan P. Diketahuinya yaitu F, simbolnya P per F, I persen N. Untuk rumusnya 1 per 1 plus I pangkat N. Yang kedua yaitu SP CAF atau Single Payment Compound Amount Factor untuk mendapatkan F, dan diketahuinya yaitu P, simbolnya yaitu V per P I persen N. Untuk rumusnya I plus I pangkat N. Yang ketiga yaitu USPWF atau Uniform Series Present Worth Factor. Untuk itu digunakan untuk mendapatkan P, dan diketahuinya itu A. Untuk simbolnya P per A I persen N. Rumusnya buka kurung 1 plus I pangkat N min 1 per I buka kurung 1 plus I pangkat N. Yang keempat yaitu USCRV atau Uniform Series Capital Recovery Factor. Itu untuk mendapatkan A, dan diketahuinya yaitu P. Simbolnya A per P I persen N. Rumusnya yaitu I buka kurung 1 plus I pangkat N per buka kurung 1 plus I pangkat N min 1. Yang kelima yaitu USCAF. USCAF adalah Uniform Series Compound Demon Factor. Itu digunakan untuk mendapatkan F, dan diketahuinya A. Untuk simbolnya F per A I persen N. Rumusnya buka kurung 1 plus I pangkat N min 1 per I. Dan yang keenam yaitu USSFF atau Uniform Series Sinking Fund Factor. Untuk itu digunakan untuk mendapatkan A, dan diketahuinya F. Simbolnya yaitu A per F I persen N. Untuk rumusnya I per buka kurung 1 plus I pangkat N min 1. Kemudian pada materi ketiga yaitu notasi standar dan penggunaan tabel bunga. Dalam buku Bujawan diadopsi notasi-notasi yang ditetapkan oleh Standar Nasional Amerika untuk terminologi teknik industri untuk ekonomi teknik atau ANSI Z945 di tahun 1972. Notasi-notasi yang ada yaitu R adalah tingkat bunga nominal per periode, I tingkat bunga efektif per periode,
N jumlah periode permajemukan, P yaitu nilai sekarang atau present worth atau nilai ekuivalen dari satu atau lebih aliran kas pada suatu titik yang didefinisikan sebagai waktu saat ini. Kemudian ada F yaitu nilai mendatang atau future worth atau nilai ekuivalen dari satu atau lebih aliran kas pada suatu titik yang didefinisikan sebagai waktu mendatang. Kemudian ada A, aliran kas akhir periode yang besarnya sama untuk beberapa periode yang berurutan atau annual worth. Kemudian ada juga G, yaitu suatu aliran kas di mana dari satu periode ke periode berikutnya terjadi penambahan atau pengurangan kas sejumlah tertentu yang besarnya sama. Kemudian ada juga istilah yang sering dipakai pada penggunaan tabel bunga, yaitu yang pertama ada F per P dan P per F, kemudian ada P per A dan A per F, kemudian ada juga F per A dan A per F, kemudian yang ada juga PIG dan jalan. Di sini saya akan menjelaskan tabel mengenai notasi standar dan penggunaan tabel. Notasi pertama tabel tersebut bisa kita lihat ada beberapa, kita akan menjelaskan salah satu semuanya. Yang pertama yaitu common amount factor, yaitu F per P, I, M. Yang kedua ada present worth factor, P per F, I, M, dengan diagram arus dana bisa dilihat di atas. Yang pertama rumusnya yang common amount factor yaitu F sama dengan P dalam kurung lagi 1 tambah I dalam kurung tutup pangkat N. Yang kedua adalah present worth factor dengan rumus P sama dengan F dalam kurung 1 per dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Nah, yang kedua yaitu ada uniform series present worth factor dengan yaitu P, A, P per A, I, N. Dan yang kedua yaitu uniform series capital recovery factor, yaitu A per P, I, N. Yang ketiga yaitu kapitalis cost formula N sama dengan infinity. Nah, dengan diagram arus dana bisa dilihat di atas. Di sini kita akan jelaskan rumus yang pertama yaitu uniform series present worth factor, yaitu P sama dengan A dalam kurung lagi 1 tambah I dalam kurung tutup pangkat N kurang 1 per I dalam kurung lagi 1 tambah I dalam kurung pangkat N. Yang kedua yaitu uniform series capital recovery factor, yaitu A pangkat P dalam kurung F per F dalam kurung 1 tambah I pangkat N per dalam kurung 1 tambah F pangkat N dikurang 1 dalam kurung terbagi. Yang ketiga yaitu kapitalis cost formula, yaitu P sama dengan A pangkat I A per I. Terus ada yang ketiga yaitu uniform series common amount factor, yaitu F per A, I, M. Yang kedua yaitu uniform series sinking fund factor, yaitu A per F, I, M, dengan diagram arus dana yang seperti di atas tadi lihat, dengan rumus yang pertama yaitu F sama dengan A dalam kurung 1 ditambah I dalam kurung tutup pangkat N dikurang 1 per I. Terus yang kedua yaitu uniform series sinking fund factor, yaitu A sama dengan F dalam kurung I per dalam kurung lagi 1 per I dalam kurung tutup pangkat N dikurang 1. Terus ada yang terakhir yaitu aritmatik gradient series P per G, I, N. Di bawahnya itu yaitu A per G, I, N, dengan diagram arus dana seperti gambar di atas. Di sini dengan rumus yang pertama aritmatik gradient series, yaitu
tambah I dalam kurung tutup pangkat N sama dengan 1 dalam kurung lagi 1 tambah N I dalam kurung tutup per I pangkat 2 dalam kurung 1 tambah I dalam kurung tutup pangkat N. Yang kedua yaitu A sama dengan G 1 per I dikurang N per dalam kurung dibuka 1 tambah I tambah 1 tambah I dalam kurung tutup pangkat N dikurang 1. Nah, itulah beberapa tabel-tabel tentang notasi standar dan penggunaan tabel bunga. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal dari materi notasi standar dan penggunaan tabel bunga. Contoh yang pertama itu 1. Jika Mira ingin memiliki uang 5 tahun yang akan datang sejumlah 10 juta. Berapa uang harus disetor Mira ke bank sekarang bila suku bunga berlaku 22% per tahun? Diketahui tadi F sama dengan 10 juta, I sama dengan 22% per tahun, dan N-nya sama dengan 5 tahun. Dan di sini ada gambar diagramnya yang menunjukkan F sama dengan 10 juta. Penyelesaiannya ini menggunakan rumus P sama dengan F dikali P per F dikali I dikali N sama dengan 10 juta dikali P per F, I-nya 22% dan N-nya sama dengan 5 sama dengan 10 juta dikali 0,370 sama dengan 3.699.992. Yang 0,370 itu didapat dari tabel. Dan yang kedua, suatu rencana aliran uang untuk 7 tahun ke depan seperti grafik cash flow berikut. Hitunglah besar uang tersebut setara dengan nilai uang present jika suku bunga berjalan 10% per tahun. Di sini ada gambar diagram yang menunjukkan F1 sama dengan 30, F2 sama dengan 25, F3 sama dengan 50. Yang ditanya itu P, I persennya 10%. Dengan memakai tabel bunga, kita dapat menemukan hasilnya P sama dengan F1 dikali P per F 10% 3 dikurang F2 P per F 10% 5 ditambah F3 P per F 10% 7. P sama dengan 30 dikali 0,7513 dikurang 25 dikali 0,6209 ditambah 50 dikali 0,5132. Maka hasilnya P sama dengan 32.676,50. Baik, yang selanjutnya yang ketiga, seorang ayah menyimpan sejumlah uang di bank dengan maksud agar anaknya dapat mengambil uang sejumlah 500.000 setiap bulan selama 6 bulan. Berapa jumlah uang yang harus disimpan pada saat itu jika tingkat bunga modal yang berlaku 2% per bulan? Penyelesaiannya di sini ada gambar diagram yang menunjukkan A sama dengan 500.000, yang ditanyakan itu adalah P. Jadi P sama dengan A dikali P per I persen N sama dengan 500.000 dikali P per A, I persennya 2 dan N-nya 6 sama dengan 500.000 dikali 5,6014. Jadi hasilnya 2.800.700. Jadi uang yang harus disimpan pada saat itu adalah 2.800.700. Terima kasih.